sekarang spasial clustering banyak menggunakan metode analisis tradisional. Artinya tradisional ya yang biasa kita lakukan. Tapi algoritmanya, kalau clustering analisis menggunakan metode analisis tradisional, diterapkan pada spasial, tapi algoritmanya itu menggunakan 2 hierarki dan non-hierarki. Jadi langkah-langkahnya itu. Tapi kalau metodenya itu adalah tradisional. Oke. Nah, tujuan utama, bukan tujuan, tapi tujuan utama analisis adalah mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan dan, nah kalau kesamaan ini pada atribut, nah, kesamaan ini pada atribut, tapi kalau lokasi keeratan spasialnya itu adalah korelasi spasialnya. Cluster yang baik ya tentunya homogen. Kalau ada perbedaan itu dengan yang lain, itu kita pisahkan. Jadi satu, sama dengan pada waktu kita menggunakan klasifikasi satu arah dan klasifikasi 2 arah. Jadi pengelompokan. Kalau pengelompokannya itu besar variabelnya, maka RAK, klasifikasi 2 arah. Kalau antar kelompok itu sama, maka tidak kita gunakan antar kelompok. Nah ini contohnya ini. Ini gambar yang pertama ini umum. Jadi global secara umum. Nah ternyata kita kelompok-kelompokkan menjadi 4 kelompok. Kalau ini adalah ekstrim. Ekstrim daerah-daerah yang ketahuan. Oke, Anda bisa buka pada GSP, Handbook, Edu, Cluster Analysis HTML. Ini contohnya di sana juga ada. Nah, ukuran global clustering spasial, kita kembali lagi ke sini ya. Di sini teknik spasial clustering ada 2, global clustering dan lokal. Kita bahas sekarang global clustering. Nah, global clustering itu statistik yang digunakan adalah statistik product, static join, indeks Moran, Gary C, dan Gettys-Oates. Itu adalah ukuran-ukuran dari tes bagaimana mengklasterkan, mengelompok-kelompokkannya. Itu kalau datanya berupa area. Tapi kalau datanya berupa titik, itu bisa menggunakan analisis kuadrat, analisis persekitaran, fungsi RIP, fungsi cross-K, dan uji Kruskal dan Edward. Ini adalah analisis yang digunakan, nanti akan dipelajari bersama Mas Berto. Oke, satu persatu kita gunakan. Metode area, statistik cross product. Cross product itu bentuk umumnya adalah 6-1 W itu Wix. Pasti mati pembobotan ya. Kemudian kedekatan spasial, pembobotan itu bobot ada 2 ya, bobot lokasi, distance dengan areal. Nah, kemudian matrik dari kesamaan dari 2 nilai S-nya itu. Kemudian elemennya W itu adalah ini menggunakan jarak ini D itu different adalah jarak. Standar ini standarisasi jaraknya adalah WIJ dengan jumlah semuanya menjadi 1, maka 1/4 dari jaraknya. Oke, ini adalah bentuk umum areanya. Kemudian statistik join. Ini statistik dasarnya yang bisa digunakan untuk pengelompokannya. Sebuah ukuran pengklasteran untuk klasifikasi data biner. Jadi datanya 1, 0, 1, 0, 1, 0 itu area, karena area yang berdekatan itu 1, area yang tidak berdekatan itu 0. Jadi nilai ini bisa dibasiskan dengan korepet 2 kategori yang tadi saya katakan 0 dan 1. 2 kelas biasanya disebut dengan B dan putih, W, black dan white, jadi black dan white. Jadi ukurannya itu kita langsung cross productnya itu langsung black and white. Jadi ikut hitam. Iya. Jadi dasarnya itu W itu pembobotannya. Oke. Nah ini metode Moran. Oke ya. Jadi koneksi komputer saya jelek. Oke. Nah, indeks Moran, I-nya ini tuh menyatakan bahwa berdekatan atau tidak. Di mana SO, S itu ragam-ragamnya itu ragamnya diperoleh dari matrik pembobotnya. Oke, jadi X sama WIJ, X ini indeks Moran ini adalah korelasi. Indeks Moran ini korelasi X dan Y, X1, Y2. Jadi Anda sudah hafal kalau rumusnya adalah korelasi dengan pembobotan, so W-nya ini adalah standarisasi jaraknya.
Oke, sekarang sudah mulai jelas ini. Metode area excess stress test apabila audit spasial bervariasi secara signifikan dan asumsi varian konstan dilanggar. Artinya variannya tidak konstan, bervariasi, maka kita menggunakan exercise event test. Jadi ini adalah satu dasar untuk mengelompokkan dari individu-individu yang sama. Di mana sih adalah banyaknya kejadian dalam unit I, N adalah populasi dari unit I. Jadi modelnya nggak perlu dihafal, nanti kita masukkan ini model. Yang penting bahwa tahu bahwa excess event test itu dilakukan apabila variasinya secara tidak normal dan dilanggar, tidak sama. Itu adalah metode data excess trend. Nah, Gary, nah ini ragam, ini covarian ini namanya ini. Covarian ragamnya nih XY dengan SO-nya itu merupakan kondisi yang tadi kita lihat, yaitu merupakan jumlah dari masing-masing pembobotannya. Oke, jadi rendahnya nilai C adalah indikasi pola berkaster. Nilai harapan dari pola acak adalah 1 dan C berkisar antara 0 dan 2. Kenapa 0 dan 2? Ayo kita coba jadi masukkan di sini. 2-nya itu dibeli dari 2 SO ini. Makanya kalau dibagi dengan SO-nya bernilai 1, maka DSS-nya adalah bernilai 4. Ini semuanya 4 bagi 2 sama dengan 2. Ini adalah ukuran Gary. Gary seperti ukuran Gary yang lalu. Nah, ini Gettys out. Nah, sama. Ini adalah statistik yang digunakan untuk hubungan dua lokasi hasil nilai. Jadi korelasinya seperti ini. Nah, sedangkan KTT, Aniskotet adalah suatu teknik pertama yang digunakan untuk menguji hipotesis CSR, Complete Spatial Random, menggunakan titik pola secara kebetulan di lingkungan yang benar-benar tidak berdiferensiasi. Berdiferensiasi adalah berhubungan. Itu dia bagian bukunya Book dan Gettys 1908. Sedangkan kalau analisis persekitaran, artinya persekitaran itu yang berdekatan. Metode digunakan pada jarak masing-masing. Nah, ini digunakan jarak pasti menggunakan W. Pendekatan terdekat dengan menggunakan selisih distribusi frekuensi jarak. Nah, oke. Jadi sekali lagi titik itu jaraknya. Kemudian fungsi dp, nah tetap kita menggunakan jarak, bedanya adalah R per N kuadrat. Oke. R per N kuadrat, bedanya tadi dari masing-masing tetap menggunakan jarak, W, tapi bedanya digunakan RD, biner. Jadi untuk matrik yang membobot biner itu digunakan ini. R itu adalah ukuran area penelitiannya. Oke. Kemudian fungsi cross product. Ini cross K. Di sini menggunakan pola titik bivariate. Bivariate-nya hanya dua titik yang digunakan. Jadi R12, K12, 13, 14, dan selanjutnya. Jadi prinsipnya ini adalah dua pasangan saja. Oke, kemudian uji Choquet-Ward menggunakan MI. Ini adalah dirancang untuk menjadi kelas epidemiologi. Jadi kebanyakan ini digunakan untuk sebenarnya penyakit. Penyakit digunakan untuk kasus-kasus penyakit seperti ini. Jadi kita bisa gunakan apa sekarang yang kita banyak ini epidemi. Sekarang ini bisa kita gunakan dengan kasus penyakit seperti ini. NC adalah banyaknya kasus Omikron yang kita lakukan sekarang ini. Oke, itu adalah metode titik. Nah, ukuran lokalnya. Sekarang kalau tadi ukuran global, sekarang ukuran Gettys OG, JI dan diagram pencarmoran, indeks moran. Kemudian algoritma deteksi dengan GAM, metode Basek, Welstan, dan Osba. Metode pengklasteran terfokus, uji skor Lanson. Jadi ada 3 ini, metode area, algoritma, dan perkajian terfokus. Jadi metodenya uji-ujinya ini dengan model matematik seperti ini. Oke, Gettysnya sama dengan yang tadi. Jadi pengukuran area tetap. Oke, nah ini ada contohnya diagram pecarnya. Oke, LH, height, like how, dan now height. Ini adalah logaritmanya. Kemudian area itu dengan Lisa. Lisa pada pertemuan yang pertama dulu. Moran I. Ini adalah korelasi. Ini korelasi dibagi simpangan bakunya. Itu adalah merupakan nilai I-nya. Lisanya. Algoritma cluster. Geographical Analysis Machine merupakan gerakan otomatis. Nah, ini menggunakan software. Softwarenya yang digunakan namanya GAM.
base nickel. Nah, ini model matematik yang digunakan. Eksperimen dari U, mu I, lidahnya U adalah banyaknya kasus yang diharapkan dalam uni tersebut. Jadi banyaknya kasus yang sama itu dimasukkan di dalam dengan U. Prosedur test scan. Model matematik yang digunakan adalah CR dan C adalah banyaknya kasus populasi, CR adalah banyaknya kasus di wilayah. Jadi ini sampel dan populasinya, ini CR dan CR-nya. Ini yang digunakan kejadian kasusnya. Jadi metode terfokus. Nah, ini masih menggunakan pembobot. Tetap menggunakan pembobot. Jadi nanti Anda membuat kesimpulan sebenarnya spasial itu titik tolaknya adalah regresi klasik yang diboboti semuanya. Nah, contohnya ini. Contoh lihat di geoda, ini adalah pengklasterannya. Ini masuk klaster mana? Ini masuk klaster yang atas pengelompokannya ini. Oke, sayangnya kecil sekali ya. Saya besarkan, pecah kalau saya besarkan. Nah ini, klaster 1 tertulis ini adalah 4 klaster. 1, 2, 3, 4. 4 klaster ini hijau, 4 klasternya. Klaster 1, 34 daerah. Klaster 2 dan klaster 4, 10 daerah. Ini adalah pengelompokan merupakan daerah-daerahnya. Oke. Nah, pengelompokan analisis cluster ini berdasarkan hierarki tadi, algoritmanya. Kalau berdasarkan algoritma, clustering itu menjadi hierarki dan non-hierarki. Nah, yang paling banyak adalah partitioning. Ini yang sering digunakan di dalam pengelompokan analisis cluster. Ini adalah algoritmanya. Nah, ini adalah algoritma hierarki. Ini contoh-contohnya ini nanti bisa diterapkan Mas Bento. Jadi read data into, ini bisa dilihat datanya diambil dari read, hasilnya seperti ini. Nah, semuanya ini adalah hasil-hasil convert data matrix dengan menggunakan R. Contoh analisis cluster hierarki area. Jadi menggunakan paket R. Didomisili dengan net inputnya dan the first given, maka ini. Oke, ini adalah contoh-contohnya. Oke, nanti bisa diterapkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Jadi ini ada contoh-contoh yang bisa digunakan, langkah-langkah listnya, remote cluster dengan exit. Kemudian ini adalah hasilnya, 1, 2, ada 3, 4 pengklasteran. Cluster 4, kita lihat di dalamnya. Oke, dengan tabel L. Oke, sebagai penutup, penelitian bidang ini akan berkembang memperbaiki metode yang telah ada. Jadi masing-masing tadi itu perkembangannya, dan perkembangan itu dikombinasikan dengan informasi cepat dalam perangkat lunak untuk percepat, karena memang rumus-rumusnya sangat banyak. Tapi yang paling penting adalah filosofinya Anda mengerti tentang W pembobotannya. Oke, nanti bedanya dengan filtering beda. Tolong clustering ini pengelompokannya. Kalau filtering nanti penyaringan. Nanti minggu depan kita masuk ke filtering, tapi kita sekarang masuk dulu yang namanya clustering. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Silakan, clustering. Jadi sebenarnya clustering itu apa ya? Pengelompokan selain didasarkan lokasi yang berdekatan juga atribut yang ada di dalamnya. Itu yang sama. Nah, secara umum ada 2, global clustering dan local clustering. Dengan model matematik pasti yang menyangkut adalah korelasi. Dan korelasi itu didasarkan pada simpangan baku. Simpangan baku itu variogram. Jadi tiga rumus-rumus itu yang bisa digunakan untuk mengklasterkan. Nah, nggak perlu dihafal. Nah, ketiganya itu semi-variogram, variogram, dan autokorelasi itu ada hubungannya dengan model matematik, Gettys, dan Oud. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, Mas Bento, silakan dibimbing. Ini langsung saya bagi supaya bisa dipelajari. Oke, silakan Mas Bento. Saya akan mengikuti terus. Silakan, kalau nggak ada, silakan kalau ada pertanyaan, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya tutup share.